Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, pemirsa Garuda TV? Senang sekali di hari ini saya Eli hadir kembali menyapa Anda, tentunya untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Dan di hari ini mungkin kita akan coba menyimak begitu ya, sebuah cerita ketika kita melihat secara langsung bagaimana kota Surabaya ini menjadi salah satu kota dengan memiliki banyak sekali atlet-atlet yang berprestasi. Tentunya kita juga ingin lebih mengembangkan obrolan kita di hari ini. Ini tentunya kita akan melihat bagaimana olahraga inklusi. Jadi kita akan bersama-sama mengawal olahraga inklusi ini lebih berprestasi di kota Surabaya. Mungkin sampai dengan hari ini kita masih melihat sudah cukup banyak sebenarnya support yang diberikan. Tapi ketika kita ingin lebih lagi prestasinya, termasuk juga bagaimana dari segi dukungan dan juga pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, tentunya di hari ini kita akan sama-sama mengawal. Karena tamu kita di hari ini sangat luar biasa, beliau dari Komisi D DPRD Kota Surabaya, ada Dr. Michael Laksoni Mulya. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, sehat semua. Sehat semuanya, iya. Dan Dr. Michael senang sekali hari ini kita nggak sendirian ya, Dok. Benar. Ya? Kita nggak cuma berdua artinya. Betul, ada artis ini. Kita ngobrol tentang olahraga inklusi, itu ya. Artinya juga kita hadirkan salah satu teman kita, saudara disabilitas kita, begitu ya, Dok ya. Karena memang tema kita di hari ini adalah mengawal olahraga inklusi tadi lebih berprestasi. Kita akan perkenalkan juga kepada pemirsa Garuda TV. Ini beliau ini adalah atlet blind judo, ada Ibrahim dari NPCI Surabaya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat untuk hari ini ya. Sehat. Dok, izin saya mau di segmen ini pengen dengar ceritanya dari Ibrahim dulu begitu ya. Karena nanti dari apa yang disampaikan oleh sahabat kita ini akan jadi modal kita juga untuk bisa berbincang. Mas gitu ya. Ibra ini yang mengangkat Surabaya di blind judo. Sehingga secara akumulatif Surabaya mendapatkan juara umum di Pemprov ya, Parprov tingkat provinsi berarti ya. Dan ini luar biasa. Kali ini kita akan tahun-tahun ke depan kita lebih meningkatkan lagi prestasi-prestasi yang mengharumkan kota Surabaya kita. Oke? Betul. Tapi kita juga ingin tahu ngobrolin judo ini tapi blind judo, Mas Ibrahim. Mungkin bisa diberikan gambaran dulu seperti apa sih ini? Ya opo ceritanya. Olahraganya ini seperti apa, berlatihnya bagaimana? Monggo mungkin bisa diawali dulu, Mas Ibrahim. Baik. Jadi kalau kita mengetahui olahraga judo yang untuk atlet yang normal, itu kan mereka berjarak ya. Kalau yang di tunanetra, yang blind judo itu langsung memegang kerah baju masing-masing lawannya. Jadi saya megang lawan saya pegang kerah baju saya. Situ ketika wasit sudah bilang hajime, kalau ibaratnya itu kayak start lah. Nah, itu masing-masing langsung adu kecepatan, ambil teknik duluan gitu. Oke, siapa yang dulu mengambil teknik bisa ambil teknik itu yang nanti yang bisa membanting gitu. Awal mula Mas Ibrahim tertarik menjadi seorang atlet judo. Ini perjalanannya sepanjang apa sampai berada di titik ini? Atlet blind judo. Ya, jadi ya tahun 2023 akhir lah. Itu kami berlatih judo dan di situ kami mendapat tempat latihan lah di Mojokerto, karena di situ kantornya NPCI yang Jawa Timur. NPCI itu apa sih? Ini NPCI semacam komunitas atau bagaimana, wadah bagi teman-teman disabilitas atau bagaimana? NPCI ini setara dengan KONI. Kalau KONI itu induk olahraga untuk yang atlet reguler yang normal, sedangkan NPCI ini untuk induk olahraga atlet disabilitas. Singkatannya apa, Mas? NPCI ini National Paralympic Komite Indonesia. Ada berapa banyak atlet-atlet teman-teman disabilitas yang tergabung dalam NPCI itu tadi? Kalau di Surabaya sejauh ini sekitar 25 atlet. 25 atlet dari kota Surabaya. Untuk cabur apa saja yang ada teman-teman disabilitas di sana di NPCI di Kota Surabaya ini sejauh ini menampung atlet atletik, renang, judo, catur. Tadi disebutkan kalau olahraganya itu harus di Mojokerto begitu kan? Itu lebih dikarenakan apa? Kota Surabaya tidak adakah tempat yang bisa digunakan untuk teman-teman disabilitas atau bagaimana, Mas? Ya, jadi kami di situ di Mojokerto itu memang
terutama gratis ya. Jadi yang bisa untuk latihan kapanpun itu ya kami gunakan yang cari yang gratis gitu. Oke. Jadi kalau memang di Surabaya ada, kami akan latihan di Surabaya. Wah, ini harapannya sebuah harapan kita di Surabaya bersama. Ini ada yang gratis gitu ya, yang dapat fasiliti dari Disputpora nggih. Gitu. Mas Ibrahim, tapi sampai dengan hari ini bentuk dukungan yang sudah dirasakan oleh teman-teman di NPCI dari pemerintah Kota Surabaya itu seperti apa, Mas? Ya, untuk sementara ini dukungan dari NPCI dari Pemkot untuk NPCI maksudnya? Oh, dari Pemkot ini reward itu sudah ada. Oke. Terus ketika mendekati perlombaan itu juga memberikan dukungan seperti apa? Kostum kontingen itu, baju kontingen, terus keperluan medis itu juga disiapkan. Oke. Terus teman-teman 25 teman-teman atlet yang tergabung dalam NPCI sampai dengan hari ini apa mungkin ketika ditanya harapan terbesarnya bentuk support dari pemerintah Kota Surabaya itu seperti apa yang diharapkan? Tentunya harapan kami para atlet disabilitas ini bisa didukung penuh ya, dan tentunya setara dengan teman-teman atlet yang reguler atau yang normal. Gitu. Padahal sebenarnya kalau dari segi fasilitas, infrastruktur itu tentunya juga butuh yang lebih ya. Artinya kalau teman-teman disabilitas itu ya Mas ya. Betul. Ada fasilitas yang inklusif gitu ya, supaya bisa diakses oleh seluruh penyandang disabilitas. Tapi teman-teman sempatkah saling bercerita gitu? Banyak sekali keterbatasan-keterbatasan yang itu masih dirasakan untuk bisa lebih mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki dari semua atlet yang ada di NPCI, Mas Ibrahim. Ya, memang keterbatasan itu memang banyak ya. Ya, apalagi masing-masing disabilitas itu kan ada yang fisik, ya, ada yang tunanetra, ada yang tunarungu, sehingga masing-masing itu perlu memerlukan penyesuaian yang berbeda-beda. Gitu. Kalau di NPC itu berarti dari segi pelatihnya siapa yang paling mendampingi secara langsung teman-teman disabilitas itu, Mas Ibrahim? Ya, pelatihnya ini juga ada yang beberapa dari senior kami yang dulunya memiliki prestasi. Lalu karena sudah umur berhenti, beliau jadi pelatih. Dan juga ada yang beberapa pelatih itu dari Dispora gitu. Dari Dispora juga ada yang sudah tergabung di NPCI ya? Betul. Oke. Kalau untuk Kota Surabaya selain judo, olahraga apa lagi? Di cabur apa lagi yang cukup menorehkan prestasi membawa nama baik Kota Surabaya? Mas Ibrahim. Yang paling banyak memberikan sumbangan medali itu tentunya atletik ya. Karena atletik ini satu atlet maksimal 3 nomor. Ya, kalau judo ini kadang cuma 1, Pak. Karena nomornya ya kadang ada yang tunggal dan ada yang bergu. Lah, bergu ini kadang di suatu event itu tidak menyelenggarakan. Nah, kalau yang atletik itu satu atlet bisa 3 nomor. Katakan sprinter, Pak. Itu ikut 100 meter, ikut 200 meter, ikut 400 meter. Jadi bisa 3 medali satu atlet. Itu sangat besar kan dari atletik. Oke. Kalau lebih spesifik Mas Ibrahim, bentuk dukungannya itu seperti apa? Kalau tadi kan Mas Ibrahim sempat menyebutkan, kita inginnya diperlakukan sama, mendapat fasilitas yang sama. Bahkan harusnya lebih, karena memang teman-teman disabilitas butuh fasilitas yang lebih begitu ya. Spesifik itu bentuk dukungan seperti apa? Yang dalam jangka waktu dekat ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas, atlet disabilitas. Ya, dari kami ini membutuhkan terutama untuk tempat latihan, tempat latihan yang sangat akses lah ya, bisa diakses oleh tunanetra maupun yang pakai kursi roda atau pakai tongkat. Itu. Lalu yang kedua, kami berharap bisa ada dukungan terkait sarana pendukung seperti tenaga medis, fisioterapi, karena di beberapa atlet yang mengalami cedera, hambatan fisik itu kan pastinya ada perbedaan dengan yang normal gitu ya. Nah, ini kan butuh pantauan terus dari fisioterapi. Nah, ini harus ditampingi seperti itulah. Itu. Dan yang ketiga ini kami berharap untuk dukungan reward, hadiah bonus ini bisa setara dengan yang normal. Gitu. Sebenarnya kalau bicara soal reward ini tentunya juga saling berkaitan juga dengan bagaimana kita bisa
kembali pada urusan di luar atlet. Artinya kan memang butuh support ya dok ya, dan memang butuh sebuah anggaran khusus, butuh dana untuk bisa mensupport mereka. Tidak hanya untuk aktivitas keolahragaan saja, keatletannya saja, tapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Ini tentunya juga sangat penting ya Mas Ibrahim ya. Seperti apa yang sampai dengan hari ini bentuk support yang sudah terlihat atau dirasakan Mas? Ya, untuk sejauh ini itu rewardnya ya perlahan-lahan sudah mulai naik ya. Dan itu pun kembali lagi ke atletnya, itu juga bisa menjadi tambahan suplemen, ya kan, bisa bermanfaat bagi atletnya sendiri. Oke. Tapi kalau ditanya apa yang paling ingin, kalau tadi kan memang kita butuh begitu ya support. Tapi kalau suara dari teman-teman semua atlet di NPC itu seperti apa? Sempat nggak ngobrol bareng? Ya, ini yang memang harus disuarakan begitu Mas Ibrahim. Rata-rata semua ingin bonusnya itu bisa setara, karena kan di daerah lain itu sudah menyetarakan bonus, sehingga dari atlet-atlet Surabaya ini banyak yang dilirik oleh daerah lain, mau nggak pindah ke daerah lain begitu, yang bonusnya jauh lebih besar gitu. Sebenarnya kalau dari segi peluang itu tetap besar juga ya, artinya teman-teman disabilitas atlet itu sebenarnya juga punya peluang dan potensi yang sangat luar biasa begitu ya Mas ya? Betul ya, memang atlet Surabaya ini memang banyak ya yang berprestasi, bahkan sampai internasional itu juga ada. Dan itu yang kami harapkan dukungan dari pemerintah itu agar atlet kami tidak pindah dengan tawaran-tawaran dari daerah lain yang menjanjikan reward atau bonusnya itu lebih besar. Baik. Ini Dr. Michael, aset harusnya ini ya. Aset yang sangat luar biasa yang harus kita maintain banget. Kita perjuangkan bersama begitu kan, bagaimana mereka tidak hanya cukup untuk juga untuk kehidupan sehari-hari, ini tentunya juga perlu kita pikirkan. Tapi dari segi anggaran tuh sebenarnya kita sudah cukup ada support kah dokter? Ada, jadi di anggaran tuh ada, dan oleh sebab itu kali ini kita akan benar-benar bersama-sama ya. Jadi kita akan mengalami pengawasan bersama-sama, karena kasihan ya kalau mereka untuk pelatih itu harus urunan dulu. Maaf, beliau juga bekerja untuk massage di untuk atlet dan lain sebagainya, sehingga mengumpulkan uang dulu, mereka baru bisa berlatih di Mojokerto. Mengumpulkan dulu untuk urunan para atlet ini supaya dia bisa punya pelatih. Buat saya sih ini merupakan sesuatu perhatian yang harus dilakukan oleh dinas Disputpora, Pak. Ya, baik. Nanti kita lanjut, dokter. Mas Ibrahim, adakah mungkin yang masih ingin disampaikan? Artinya, karena ini adalah kita akan close sebentar, begitu ya. Sebelum nanti saya kembali berbicara dengan Dr. Michael, ada mungkin beberapa pesan penting yang tadi masih belum sempat disampaikan? Ya, sebagai penutup. Sebagai penutup, kami atlet disabilitas yang ada di Kota Surabaya berharap semoga Surabaya ini memang bisa menjadi kota yang inklusif, terutama di bidang olahraga. Baik, terima kasih. Semoga perjuangan yang terus akan dikawal ini bersama dengan Bapak Ibu Dewan di DPRD Kota Surabaya bisa memberikan hasil yang terbaik untuk teman-teman disabilitas, atlet disabilitas di Kota Surabaya. Terima kasih Mas Ibrahim, dan pastinya jangan beranjak dari tempat Anda pemirsa, karena kita masih akan berlanjut, kita akan masih berbincang bersama tamu kita di hari ini. Sesaat lagi untuk Anda. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Interogasi kepada pelaku. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Setiap hari pukul 11:30 siang dan pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Menelusuri jejak cerita legenda dan sejarah, mengungkap fakta di balik mitos dan fenomena aneh di luar nalar manusia. Insiden berdarah pembunuhan para jenderal yang membuat ciut nyali. Saksikan Misteri Hidup setiap Kamis pukul 9 malam hanya di Garuda TV.
Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Tidak hanya banyak kebudayaan Betawi yang disajikan. Polisi menyita sepeda motor. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Dalam Harmoni Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Dari beberapa ekor kucing, seolah anak rela menembus banjir yang penuh resiko. Seorang anak yang memberi kejutan kepada ayahnya berupa sebuah gitar baru. Saksikan kisah penuh makna di Orang Baik setiap hari pukul 5 pagi dan setengah 2 siang. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Luar biasa. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap kami hadirkan. Rally Dakar Special Edisi. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Ajang mengasah kemampuan pembalap. Otomotive. Setiap hari Sabtu pukul 3 sore hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Di seluruh kabupaten, di seluruh Indonesia kita monitor satu-satu. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Aturan kemungkinan Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa Garuda TV. Tentunya masih dengan tema kita di hari ini, bersama-sama kita kawal olahraga inklusi lebih berprestasi di Kota Surabaya. Dan kita masih bersama dengan Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr. Michael Lexido Mulyodo. Kembali, sebenarnya kita belum memberikan gambaran begitu ya, secara garis besar. Kalau bicara soal olahraga inklusi di Kota Surabaya, apa sih sebenarnya perhatian-perhatian khusus yang bisa dilakukan di sana, dokter? Catatan dokter. Yang pertama tempat berlatih ya. Oke. Jangan sampai ada kata-kata berlatih itu harus mengumpulkan dana, urunan dan lain sebagainya untuk berlatihnya di Mojokerto. Baik. Jauh banget. Surabaya itu punya banyak sekali lapangan, tinggal milih. Jadi ini yang harus dilakukan nanti kita bersama-sama dengan Disbud Porapar untuk di mana ya kira-kira untuk teman-teman disabilitas ini bisa berlatih dengan fasilitas yang ada. Okay. Nah, kemudian dari situ, maka kita bisa mengumumkan bahwa pelatihan tempat center, sport center untuk disability, itu olahraga inklusi ini bisa di-share-kan ke sekolah-sekolah. Baik. Jadi teman-teman, anak-anak yang ingin masuk di dalam olahraga inklusi ini bisa datang ke tempat titik yang ditentukan oleh Disbud Porapar, sehingga para pelatih ini bisa menjaring lebih banyak lagi bibit-bibit calon-calon juara. Nah, di situ kita akan bersama-sama dengan pemerintah yang ada untuk program pelatihan, tadi yang dikatakan masih berat tadi. Kemudian yang kedua, facility untuk medis, dokter, dan lain sebagainya. Kebetulan saya ini dokternya tinju juga. Jadi udah lama, udah tahun ketiga sebelum jadi dewan, saya udah jadi dokter tinju dulu. Jadi setiap kali ada pertandingan tinju, saya harus memeriksa atlet tinju dan saya mengikuti pertandingannya.
Agak teknik sih dok pertanyaan saya. Berarti memang benar ya kalau secara dukungan harusnya teman-teman disabilitas ini butuh support yang lebih dibandingkan teman-teman yang biasa, atlet yang biasa, begitu ya dok ya? Iya betul. Jadi gini, disability itu tidak sama dengan dikasihani ya, tapi dia juga akan memberikan ini loh, aku berprestasi, baik, aku sama seperti yang normal, dan aku butuh dukungan yang kurang lebih reward, bonus maupun facility harusnya sama, karena dari Presiden Prabowo sudah mengatakan bahwa ini ada kesetaraan untuk atlet-atlet ini. Oleh sebab itu saya ingin bersama-sama berjalan bersama untuk memajukan olahraga inklusi ini. Sehingga teman-teman adik-adik yang di sekolah-sekolah itu mempunyai satu harapan ya. Bahwa aku bisa berprestasi di sekolah, aku bisa berprestasi di olahraga maupun seni. Dan itu bisa terjadi karena pemerintah memberikan fasilitas yang sudah ditentukan. Dok, sebenarnya dengan fasilitas yang sudah dipunya Surabaya, itu bisa nggak sih artinya berjalan bersama dok? Itu nantinya mungkin butuh ya beberapa tempelan tambahan begitu kan, yang sampai akhirnya fasilitas tadi juga bisa digunakan oleh teman-teman disabilitas. Itu konsep yang demikian sangat mungkinkah dilakukan Kota Surabaya? Kalau nanti akhirnya di dalam pengawalan kita dengan keluhan yang ada tadi, itu bisa diadopt sebagai tujuan yang sama di Disputporapar, maka ini terjadi sesuatu yang luar biasa. Karena nanti akan ada satu titik fokus untuk center untuk disabilitas berolahraga. Tentunya kalau memang disabilitas itu sudah ditentukan lapangan mana atau tempat mana mereka bisa berlatih, maka yang tadi yang dikatakan tadi, ada jalur untuk kursi roda, ada jalur untuk perawatan mereka pada waktu mereka sakit dan lain sebagainya, mereka cedera dan lain sebagainya, dan itu sangat-sangat bagus. Sehingga Surabaya ini akan menjadi poinnya itu dapat lagi, Eli. Dapat lagi bahwa di kota ini akan memajukan olahraga inklusi yang disupport oleh Pemkot Surabaya. Sebelumnya sudah ada, dana juga udah ada. Tetapi di dalam operasionalnya kita memang bisa bersama-sama. Berarti mimpi itu tadi sebenarnya sudah bisa terwujud dengan anggaran yang kita miliki ya dok? Iya, sedangkan nggak ada fasiliti aja mereka juara umum, bayangin. Coba. Bayangkan ketika ada support yang lebih. Disupport oleh Pemkot yang maksimal, saya rasa mereka akan mendapatkan benih-benih juara-juara yang lebih bisa jangka panjang. Kita bisa dapat. Yang tadi dikatakan aset tadi. Gitu. Jadi jangan sampai justru banyak daerah lain yang melirik tadi. Sebenarnya saya beruntung sekali ketika hari ini punya tema begitu ya, bagaimana mengawal olahraga inklusi ini lebih berprestasi di Kota Surabaya, dan narasumber kita dari Komisi D. Dok, ini sejauh ini sudahkah sempat dilakukan hearing, duduk bersama dengan dinas terkait membicarakan atlet disabilitas ini, dokter? Udah. Jadi mereka datang, kemudian kami membawa Bapak Dalitbang juga untuk keuangan kan ini. Kemudian untuk Disputporapar juga mereka datang dan mereka sangat terbuka banget. Malah waktu itu dikatakan, ayolah sering-sering ngopi-ngopi bareng gitu, kita ngobrol-ngobrol sehingga kita bisa tahu apa-apa saja, fasilitas apa saja yang dibutuhkan. Dan jawabannya oke. Bayangin, udah dijawab oke. Tinggal kita proseduralnya seperti apa ya, buat program bareng gitu ya, supaya apa? Mereka punya keterbatasan sih untuk administrasi dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dikawal bareng. Mungkin bisa dibantu untuk administrasi buat program bersama, program dalam anggaran 1 tahunan, dan kebetulan ini kan mau penyusunan APBD 2026. Jadi pas ini. Momennya pas. Sebenarnya kalau bicara soal program kerja itu juga tinggal bisa diwujudkan pada NPCI tadi ya dok ya. Sebenarnya kalau tadi Mas Ibrahim sempat menyebutkan NPCI itu setara dengan KONI begitu kan. Harusnya juga dari segi fasilitas dan yaitu tadi support, termasuk bagaimana mereka bisa menyusun sebuah program kerja itu juga bisa tertuang di sana. Sampai dengan hari ini masih banyak keterbatasan kah dok yang dilihat di NPCI sendiri? Iya. Waktu kami bicara dengan Disputporapar, ternyata mereka ada beberapa yang perlu dilengkapi, yaitu
program anggaran, program-program yang dilakukan NPCI untuk 1 tahun. Nah itu kebetulan belum ada. Dan ini mulai setelah siaran kita, maka besok kita mulai soan ke Disbud Porapar, bagaimana pembinaannya, bagaimana bimbingannya, supaya mereka juga mengikuti rule yang sama seperti KONI. Dan saya sendiri memperjuangkan bukan hanya disabilitas untuk olahraga saja loh Eli. Jadi saya juga di bidang prestasi seni, juara nyanyi dan lain sebagainya, ini saya punya kumpulan bukan di Surabaya saja, se-Indonesia. Jadi siapapun yang disabilitas yang juara, maka saya akan menghargai mereka luar biasa dan menjadi contoh untuk disabilitas se-Indonesia. Dan kali ini saya mendapatkan satu komunitas untuk seni, kemudian satu komunitas yang olahraga. Dan semoga saja perjuangan kita, baik media maupun dari Dewan ini, bisa bersama-sama dengan Disbud Porapar ini untuk mendapatkan perjuangan bersama, langkah bersama untuk kemajuan olahraga inklusi ini. Dok, ketika ruang itu sudah diberikan, begitu ya, support penuh sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya nantinya setelah beberapa perjuangan yang dilakukan, artinya apakah teman-teman di NPCI ini secara struktural, secara tim, mereka juga siap untuk bisa diajak itu tadi Dok, beberapa harus membuat program kerja, begitu kan? Itu timnya sudah siap untuk berjalan juga kah? Dr. Mereka Michael? sudah sangat siap sebelum hearing itu udah siap. Jadi nanti mungkin ada restrukturisasi kepengurusan, kemudian mereka mulai pembenahan sehingga namanya kesetaraan dengan KONI itu bisa juga mereka buktikan. Jadi dari pengurusan, program dan lain sebagainya. Kemudian ini kan NPCI ini kan yang diakui ya, yang maksudnya yang setara dengan KONI. Saya bukan hanya mengumpulkan NPCI ini, tapi saya mengumpulkan juga yang tidak setara dengan KONI. Jadi yang mungkin ada yang dari tunarungu, tuna wicara, tuna daksa dan lain sebagainya. Itu saya kumpulkan. Jadi walaupun organisasi atau perkumpulan mereka itu tidak sebesar NPCI, tetapi yuk kita bersama-sama karena apa? Surabaya itu tidak bisa diblok satu-satu, tetapi ayo kita bersatu untuk prestasi disabilitas ini. Oke, baik, nanti kita akan coba lanjut kembali, Dokter. Masih ada banyak hal begitu yang bisa kita perbincangkan bersama untuk tema kita di hari ini, dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami, pemirsa. Menyajikan kabar terbaru dari dunia hiburan tanpa batas. Bongkar semua fakta menarik di balik gosip paling panas dan terupdate. Aku udah bagus, saya dan keluarga. Dibahas secara mendalam dan akurat. Gosip panas selebriti setiap hari pukul 9:30 pagi hanya di Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Operasi milik desa. Nah, kami mengusulkan kepada Menteri Desa bahwa ketahanan pangan merupakan program terus dari Pak Prabowo. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV.
Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Penantian 13 tahun Harry Kane usai sudah. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Setiap hari Minggu, pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Alam yang mempesona. Budaya yang mengakar. Dan sejarah yang menawan. Setiap sudutnya selalu punya cerita yang akan diceritakan. Perjalanan keindahan dari negeri yang luar biasa. Jelajah Nusantara. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Garuda TV. Dinamika ekonomi terkini menyajikan analisa strategis. Semua tak lagi abstrak. Kami rangkum dalam Laporan 8 Ekonomi. Terkait batas minimal luas rumah subsidi, PT Kereta Api Indonesia menyediakan pelayanan Suite Class Compartment. Setiap hari Senin, pukul 10 pagi dan setengah 5 sore, hanya di Garuda TV. Untuk kota Surabaya yang memang sudah berlari sangat kencang begitu ya, harapannya di bidang olahraga pun kita juga bisa memiliki satu nafas yang sama. Jadi bicara soal satu nafas yang sama, ini saya sempat googling dan juga update beberapa data dari teman-teman di tim begitu ya Dok. Iya. Ada dari pemerintah kota itu sebenarnya sudah ada tujuan bersama yang ingin diwujudkan, mulai dari Kormi, terus juga NPCI dan juga KONI. Itu harusnya memang bisa selaras untuk bisa mewujudkan sebuah program besar bersama. Betul. Apa mungkin yang bisa Dr. Michael lihat di sini? Ini sebuah tujuan besar yang memang harus diwujudkan secepatnya. Betul. Ini kita masuknya ke 2026. Karena 2025 kita evaluasi. Ternyata ada beberapa yang perlu kita perbaiki dan kita akan majukan itu. Tapi 2026 itu penuh dengan prestasi dari Kormi, olahraga prestasi, olahraga rekreasi, KONI maupun dari NPCI. Jadi ini yang akan kita majukan di 2026 dengan dana yang ada, pengawasan yang spesifik tadi, maka saya yakin Surabaya ini akan menempuh prestasi di bidang olahraga khususnya di disabilitas ini. Jadi olahraga inklusi ini merupakan cita-cita kita. Mulai 2026 kita nata. Jadi program-program yang belum sempurna kita mulai gimana supaya bisa sempurna. Bagaimana supaya bisa seperti KONI. Bagaimana kita bisa mendapatkan reward, bonus maupun facility yang kurang lebih seperti KONI. Dan itu harus duduk bersama dan pembimbingnya, arahannya memang dari Disbudporapar. Dok, bentuk monitoring, support, dan tentunya pengawasan seperti apa yang akan dilakukan Komisi D dalam hal ini, Dokter? Pertama, kita harus melihat dulu programnya apa dari NPCI. Kemudian dari programnya berapa budgeting yang harus mereka anggarkan. Kemudian yang ketiga, kita cocokkan dengan anggaran APBD yang ada. Nah, setelah itu marilah kita sesuai dengan porsinya mereka, apa yang mereka harapkan itu bisa tersalurkan. Kemudian untuk dana pelatih, untuk tempatnya, operasionalnya itu bisa kita bicara bersama. Dan itu memang butuh pengawalan. Sehingga keseriusan ini bisa terlihat oleh warga bahwa khusus untuk anak-anak disabilitas itu mempunyai jalur yang sudah kelihatan. Jadi mereka bukan lagi hanya sekedar untuk olahraga, tapi harus berprestasi untuk Surabaya kita. Dokter tadi sempat menyebutkan tidak hanya mendampingi atlet-atlet disabilitas saja, tapi juga mereka teman-teman disabilitas yang fokus pada kesenian juga, begitu ya Dok ya? Itu bagaimana Dok? Artinya suara-suara dari teman-teman disabilitas kita di kota Surabaya, itu apa sih yang paling mereka inginkan, yang sedang ingin mereka suarakan? Ya. Saya rasa mereka kepingin juga sama seperti saudara-saudara mereka yang normal. Jadi satu pengakuan. Saya melihat beberapa event
Pemkot itu sudah menampilkan anak-anak disabilitas di acara-acaranya. Sebelum-sebelumnya mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi sekali ini mereka memberikan porsi sekian persen anak-anak disabilitas bisa tampil tarian, bisa tampil waktu yang lalu musik dari berbagai yayasan pendidikan anak cacat itu keluar semua. Kemudian ada lagi vokal grup untuk anak-anak disabilitas. Itu udah dikeluarkan acara-acara besar Pemkot. Buat saya itu suatu kemajuan yang luar biasa. Artinya Pemkot itu mempunyai perhatian dan porsi khusus untuk anak-anak disabilitas. Bentuk pengakuan itu sebenarnya tidak hanya memberikan ruang saja, tapi juga apalagi dok, fasilitas, termasuk juga memikirkan bagaimana kehidupan mereka, begitu kan? Kalau teman-teman atlet berarti di luar kehidupan atletnya, begitu kan? Untuk mensupport mereka dalam kebutuhan sehari-hari. Itu seperti apa sih dok? Tepat sekali. Ini pertanyaan ini yang aku tunggu-tunggu. Kemarin waktu di hearing itu saya ngomong reward bagus, bonus bagus, tetapi lebih bagus sama seperti di KONI. Kalau atletnya itu berprestasi, itu diberikan satu beasiswa. Betul. Yang kedua, itu untuk pekerjaan. Iya. Karena itu merupakan reward yang terus-menerus di dalam hidup mereka. Betul. Dan menjadi kebanggaan. Aku bisa bekerja di institusi ini karena aku berprestasi. Dan ini merupakan sesuatu untuk adik-adiknya di sekolah-sekolah maupun di rumah. Di mana ada dua. Sebagai disabilitas harus berprestasi, satu di pendidikan, yang kedua melalui seni dan olahraga. Nah, di dalam olahraga ini, talent mereka itu bisa diasah oleh pelatih. Pelatih-pelatihnya ini juga dari disabilitas juga. Dia mengerti keterbatasan dari anak-anak didiknya. Dan Surabaya ini sudah menunjukkan loh Eli, bahwa disabilitas di Surabaya ini semuanya berprestasi sehingga dapat juara umum di skala Jawa Timur. Jadi dengan fasilitas yang ada sekarang saja sudah bisa, apalagi ibaratnya kalau sudah bisa melompat di level 3 mungkin begitu ya. Betul. Bagaimana ketika itu difasilitasi yang lebih. Dok, saya masih ingin bicara soal pekerjaan tadi. Sebenarnya kalau bicara soal pekerjaan bagi teman-teman disabilitas, Pemkot itu sudah adakah sebuah bentuk kerjasama, perjanjian begitu kan, yang artinya itu juga harus sepersekian persen begitu kan, melibatkan atau memberikan ruang pekerjaan bagi teman-teman disabilitas, dok? Ada. Karena ada juga beasiswa untuk disabilitas itu ada. Kalau memang beasiswa itu ada, artinya pendidikan tingkat universitas untuk, ini berarti ya? Iya, untuk disabilitas. Kemudian apalagi untuk lapangan pekerjaannya. Lapangan pekerjaan itu tentunya di bidang yang tidak berkaitan dengan kekurangan dia. Jadi kalau dia mengalami kebutaan, dia bisa bagian programming atau apa yang dia bisa lakukan sesuai dengan keilmuannya. Dan ini saya rasa sesuatu yang luar biasa. Seperti Mas Ibra tadi. Mas Ibra tadi itu mempunyai kemampuan dan bersertifikat untuk massage sport, massage untuk atlet. Nah, seperti itu dia mendapatkan pekerjaan khusus itu, dan apresiasi dari pemerintah tajam di situ. Siapa yang nggak mau untuk menjadi atlet berprestasi di sebagai disabilitas ini. Jadi olahraga inklusi ini merupakan suatu harapan besar bagi adik-adik disabilitas yang mempunyai harapan tinggi untuk bisa mendapatkan beasiswa, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan reward. Karena reward dan bonus di dalam pekerjaan maupun beasiswa ini adalah membuka lapangan istilahnya itu membuka barokah buat dia untuk seumur hidupnya. Kalau bonus atau reward kan mungkin habis lah waktu sekejap, tapi pekerjaan dan beasiswa itu dipakai seumur hidup. Beri ruang dulu lah, itu yang mungkin harus kita upayakan dan perjuangan bersama begitu ya, Dok, ya. Kita masih akan coba lanjut kembali begitu kan, masih ada beberapa poin untuk bisa melanjutkan perbincangan kita di hari ini, dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa, tentunya untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Update terbaru
dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Wakil Inggris Aston Villa juga akan menjamu jawara. Pengabdian Trent Alexander. Garuda Sport 8 setiap hari pukul 7 pagi, 3 sore, dan 11 malam. Hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Harus meminta masukan. Silakan warga. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Yang memang sudah tidak layak untuk difungsikan. Hadir seluruh komponen dan juga tokoh-tokoh utama. Laporan 8 siang. Setiap hari pukul 12 siang hanya di Garuda TV. Menelusuri jejak cerita legenda dan sejarah, mengungkap fakta di balik mitos dan fenomena aneh di luar nalar manusia. Insiden berdarah pembunuhan para jenderal yang membuat ciut nyali. Saksikan Misteri Hidup setiap Kamis pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Tidak hanya banyak kebudayaan Betawi yang disajikan. Polisi menyita sepeda motor. Atau patrol cyber menemukan. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Pemirsa Garuda TV, ikuti kuis kasih hadiah yang hadir spesial merayakan ulang tahun Garuda TV yang kedua. Dapatkan ratusan hadiah menarik dengan total puluhan juta rupiah. Caranya gampang, cukup scan QR Code yang muncul di tayangan Garuda TV dan jawab kuis dengan mudah di Instagram garudatv.official. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti keseruannya dan menangkan hadiahnya. Garuda TV, 2 untuk Indonesia. Gas terus! Demi beberapa ekor kucing seolah anak rela menembus banjir yang penuh resiko. Seorang anak yang memberi kejutan kepada ayahnya berupa sebuah gitar baru. Saksikan kisah penuh makna di Orang Baik setiap hari pukul 5 pagi dan setengah 2 siang. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Luar biasa. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan Rally Dakar Special Edisi. informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Ajang mengasah kemampuan pembalap. Otomotime. Setiap hari Sabtu, pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Baik, terima kasih pemirsa Garuda TV, Anda yang masih bersama dengan kami, tentunya untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Jadi memang program ini dipersembahkan khusus untuk Anda, arek-arek Surabaya, dan di hari ini kita berbincang dengan tema kita bagaimana olahraga inklusi tadi bisa kita kawal bersama-sama agar lebih berprestasi, begitu kan? Di mana ini bisa memberikan gambaran secara utuh tentang apa yang menjadi tema kita di hari ini. Dok, itu sebenarnya sudah terlihat bagaimana bentuk support, begitu kan, yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk teman-teman atlet disabilitas yang berprestasi ini tadi. Sampai dengan hari ini, Dr. Michael, bentuk komunikasi seperti apa yang tentunya akan terus diupayakan bersama dengan pemerintah kota, dokter? Ini kali ini satu kesempatan yang luar biasa karena kepala bidangnya itu peduli terhadap teman-teman disabilitas. Jadi kesempatan inilah yang membuat saya itu ingin sekali memperjuangkan mereka bersama, mengawal dan kita berjalan bersama. Sehingga nanti kelihatannya goalnya itu di prestasinya mereka, kelihatan. Jadi ada juara-juara yang akan timbul pada 2026 itu sebagai prestasinya mereka. Jadi kami nanti akan mengumpulkan
ini nggak tahu apakah disetujui nggak ya, bukan hanya NPCI saja sebenarnya, tetapi yang dari organisasi disabilitas yang lain tuh dikumpulkan. Kita mendengarkan dulu apa yang menjadi masukan dari mereka, kemudian NPCI ini sama seperti KONI ini yang akan memberikan fasilitas yang untuk mereka-mereka yang mungkin dalam tanda petik nasibnya kurang lebih sama seperti yang kemarin gitu. Jadi setelah mereka mendapatkan privilege dari Disbud Porapar dengan ditentukan lokasi latihan dan lain sebagainya. Nah, habis itu bisa mengajak teman-teman yang lain nih, teman-teman bukan hanya NPCI saja, tetapi teman-teman nanti bersama berkoordinasi untuk bisa memakai fasilitas yang diberikan oleh Pemkot Surabaya ini, sehingga prestasi itu bisa kelihatan. Karena faktanya mungkin tidak hanya NPCI, masih banyak. Oh banyak. Ini ya NPCI ini kan yang gede, yang kecil-kecil kan tidak kelihatan. Okay. Jadi itu buat saya ini suatu tantangan loh buat saya. Jadi saya mulai awal, kemudian kita bersama-sama, saya gandengan tangan terus tuh, saya mengawasi regulasi dari pemerintah untuk olahraga inklusi tadi ya. Kemudian setelah itu kita juga melihat apakah pendanaan ini perlu ditambah, apakah pendanaan ini perlu dikembangkan untuk program-program. Karena apa? Bukan hanya atletnya aja, pelatihnya itu loh. Nah, itu pelatihnya ini juga khusus, bukan pelatih-pelatih biasa. Betul. Pelatih ini juga menjiwai karena pelatih ini juga mengalami kejadian yang sama. Dia juga disabilitas dan biasanya disabilitas dengan disabilitas ini mengerti kekurangannya, mengerti kebutuhannya orang-orang yang dilatih gitu loh, Eli. Jadi sama seperti yang saya bilang tadi, Dr. Michael, apakah tim di dalam ini siap? Artinya itu tadi salah satu adalah pelatih begitu ya. Betul. Karena memang sampai dengan hari ini, tadi saya sempat belum tanya juga sih, kalau untuk di NPCI, dokter sempat ngobrol juga kah sebenarnya dari segi pelatih mereka cukup disupport kah? Ada. Tapi kalau jumlahnya mumpuni atau tidak begitu ya? Adanya ada, tapi sekali lagi mereka kan urunan dalam tanda petik kan kasihan. Okay. Maka itu saya dengerin berapa anggotanya, 25. Jujur aja saya sebagai orang Surabaya yang ngenes juga. Kalau KONI nggak ada omongan 25 berapa ratus gitu ya. Tapi kalau NPCI cuma 25. Kenapa? Karena prasarananya ini perlu kita tata. Sehingga pada waktu 2026 tidak ada kata-kata 25. Mungkin mereka akan berkembang lebih pesat lagi karena fasiliti udah dibuka. Bersama-sama dengan Disbud Porapar ini membuka pintu sebesar-besarnya untuk bibit-bibit muda ini untuk dilatih. Jadi yang akhirnya bergabung itu mungkin usianya jauh di bawah itu ya. Artinya sudah mulai bisa dibina. Betul. Bisa menjadi atlet yang berprestasi tadi. Tadi kan saya ambil asetnya ini harus dikembangkan. Jadi istilahnya tidak ada lagi kata-kata, aduh aku harus urunan, aku harus bekerja dulu sampai dapat uang baru aku bisa bayar pelatih, bisa dapat uang dulu baru saya bisa berlatihnya jauh ya, Mojokerto. Padahal ketika mereka berprestasi itu juga mengharumkan nama Surabaya. Kota Surabaya. Ya, jadi ayo sama-sama kemudian nanti baru begitu berprestasi dengan bangganya kita mengatakan bahwa Kota Surabaya sudah mempunyai sekian banyak bibit atlet yang luar biasa. Kota Surabaya sudah punya tempat khusus untuk berlatih untuk teman-teman disabilitas. Kota Surabaya merupakan ikon pergerakan atlet berprestasi di Indonesia. Dokter, ketika hearing, dokter tadi menyebutkan duduk bersama tadi dengan dinas terkait, itu sempatkah disampaikan artinya ada beberapa hambatankah sebenarnya, Dok? Sampai dengan hari ini mungkin masih belum bisa secara maksimal memberikan support pada teman-teman disabilitas itu, Dok. Apa hambatan yang dihadapi? Kalau saya ngelihat ya, hambatannya nggak ada, karena dari Disbud Porapar ini sudah ACC, kecuali kalau ada yang buntu. Sudah ACC, cuman secara administrasi. NPC ini belum masuk gitu. Jadi artinya bahwa kalau kayak gini sih gampang. Kita bersama-sama NPCI untuk membuat program yang dilatih oleh Disbud Porapar, jadi dibimbing. Oh, gini loh caranya. Secara administrasi mereka mengalami kendala,
mereka disabilitas. Gimana caranya? Betul. Oleh sebab itu, saya mohon nanti dengan kepala bidang bahwa bisa difasilitasi atau dibantu lah. Oh, maunya seperti ini, kita sama-sama lah dibantu di situ. Sehingga persyaratan seperti KONI pun bisa diatasi. Nah, ini nggak lama-lama lagi setelah siaran kita, besok atau besok lusa, 2026 kita akan berlari kencang. Oke deh, baik. Nanti kita akan lanjut kembali, Dok. Masih ada satu segmen lagi untuk bisa memberikan kesimpulan untuk pemirsa Garuda TV sesaat lagi untuk Anda. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Setiap hari pukul 12:30 siang dan pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Menelusuri jejak cerita legenda dan sejarah, mengungkap fakta di balik mitos dan fenomena aneh di luar nalar manusia. Insiden berdarah pembunuhan para jenderal yang membuat ciut nyali. Saksikan Misteri Hidup setiap Kamis pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Tidak hanya banyak kebudayaan Betawi yang disajikan. Polisi menyita sepeda motor. Atau patroli cyber menemukan. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Dalam Harmoni Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Itu panennya hanya sekali. Jadilah saksi langkah strategis dalam Jendela Istana setiap Senin hingga Jumat dan Jendela Istana akhir pekan setiap Sabtu hingga Minggu pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak? Tunjukkan buktinya. Bahas semua isu hangat bersama ahli dan pakar terpercaya. Pelapornya saudara ada diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Indonesia kita, setiap hari pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami, pemirsa Garuda TV, dan sampai kita di segmen terakhir dalam diskusi kita, tentunya untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Masih bersama dengan Dr. Michael Laksadi Mulya dari Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dr. Michael, mungkin ada beberapa pemirsa yang tidak interest dari awal, begitu ya, tidak menyaksikan tayangan kita dari awal, dan ada mungkin beberapa poin-poin penting yang bisa dirangkum, Dokter, dalam closing segmen ini, closing statement ini, Dokter, monggo. Pertama, tantangan dari judul memajukan olahraga inklusi tadi ini kita benar-benar kita goalkan dulu. Baik. Jadi pertama kali prestasi mereka itu di-sharekan ke bagian kerjasama dengan Dinas Pendidikan nih, bahwa kita anak-anak disabilitas itu punya prestasi di Surabaya. Siap. Bukan hanya juara 1 tapi juara umum, artinya
dari beberapa cabang olahraga itu juara di atletik itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Surabaya harus memberikan challenge, harus memberikan suatu kesempatan yang besar bahwa kalau kita bisa berprestasi, mengharumkan nama Surabaya, kita akan mendapatkan satu reward, bonus, beasiswa maupun pekerjaan. Itu sesuatu yang kita mau goalkan di situ. Sehingga semua anak-anak disabilitas itu merasa bahwa wow, berarti ada cahaya yang bisa kita raih di situ. Sebelumnya hanya gelap, tapi sekarang ada cahaya. Surabaya harus mencanangkan itu. Dan saya rasa dari dinas, Disbud Porapar itu sudah mempersiapkan itu dengan baik. Kemudian yang berikut, program yang kemarin itu sudah bagus, yang sudah dilakukan Disbud Porapar, tetapi yang kali ini kita akan mengarah ke suatu kemajuan olahraga inklusi ini yang kelihatan luar biasa. Kemudian yang keempat ya, itu mengembangkan. Jadi bibitnya tadi, jangan cuma 25, Eli, ampun, penduduk Surabaya disabilitas itu banyak banget. Jadi kalau bisa, untuk siaran yang berikut, kita bisa mendengarkan bahwa udah ratusan bibit-bibit ini bisa dilatih di tempat yang sudah ditentukan oleh Surabaya. Ternyata tadi itu yang di Mojokerto itu ya cuman atlet judo ya, tetapi yang lain-lain itu dapat kok fasilitas dari Disbud Porapar. Jadi seperti di tempat Kodam, fasilitas yang ada di Surabaya udah ada. Tinggal nanti satu persatu yang belum ada kita akan benahi lagi. Ya. Kemudian perhatian Surabaya bukan hanya itu, bisa membuat penjaringan bibit ini menjadi lebih banyak. Jadi bukan hanya Disbud Porapar, tapi bisa bekerja sama dengan Dispendik Pendidikan. Kemudian bisa juga dengan Dinsos. Karena dari Dinsos itu kita bisa melihat disabilitas yang masih belum punya activity, masih belum punya pekerjaan dan lain sebagainya. Istilahnya disabilitas hadir di Surabaya bukan untuk dikasihani, tetapi untuk berprestasi. Itu maksud saya. Sehingga mereka itu punya kesempatan. Aku tidak bisa bekerja selayaknya yang normal, tetapi saya bisa punya talenta olahraga yang bisa diasah oleh pelatihnya. Yang kedua, di bidang seni. Yang ketiga, di bidang prestasi pendidikan. Banyak sekali yang bisa dilakukan oleh disabilitas di Surabaya. Oleh sebab itu, ayo mulai sekarang bersama-sama Pemkot Surabaya, kita akan meningkatkan prestasi para disabilitas yang ada di Surabaya. Segala aspek, bukan hanya olahraga, seni, pendidikan, dan apapun yang ada di Surabaya ini. Baik, terima kasih sekali Dr. Michael. Semoga tetap semangat memperjuangkan kami, dan di hari ini kita spesial membersamai begitu ya atlet-atlet berprestasi kita, teman-teman disabilitas begitu ya. Terima kasih sekali. Semoga menginspirasi begitu kan, dan kita nantikan kabar terbaik. Terima kasih Eli. 2026 semangat. Perjuangan kita harus berhasil. 2026. Ya. Terima kasih dokter sudah bersama dengan kita, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pemirsa di lain kesempatan. Saya Eli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Dalam Harmoni Indonesia, setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Demi beberapa ekor kucing seolah anak rela menembus banjir yang penuh resiko. Seorang anak yang memberi kejutan kepada ayahnya berupa sebuah gitar baru. Saksikan kisah penuh makna di Orang Baik setiap hari pukul 5 pagi dan setengah 2 siang. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Luar biasa.
Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan Rally Dakar Special Edisi. informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Ajang mengasah kemampuan pembalap Otomotif. Setiap hari Sabtu, pukul 3 sore, hanya di Garuda TV.